Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberi saya kesehatan, saudara. Ya, Tuhan beri saya kekuatan sampai detik ini saya boleh berdiri di tempat ini, saudaraku ya. Dan saya khususnya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan seluruh jemaat Tuhan yang ada yang tetap dan boleh mempercayakan saya melayani pada saat ini. Saudaraku, kenapa saya bilang bahwa saya diberi kekuatan kesehatan? Saudaraku, hari Jumat bukan Jumat minggu ini, tapi minggu lalu kalau saya boleh katakan saya bisa hidup karena kemurahan Tuhan. Ya, karena pagi saya merasakan kepala saya itu seperti diremas-remas, saudara. Dan saya tidak mampu apa-apa, saya hanya tidur. Tidur pun tidak bisa tidur, hanya baring dan saya hanya tutup mata karena kepala saya sakit, saudara. Ya, kenapa saya katakan begitu? Karena saya teringat dengan papa mertua saya, meninggalnya juga begitu, saudara. Ya, dia hanya pegang kepala dan teriak-teriak karena sakit. Kalau saya pegang kepala, saya berteriak kepada Yesus, saudara. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Ya, dan saya hanya berkata, Tuhan kalau Tuhan mau panggil saya nanti Tuhan. Saya masih ada Natal di gereja tadi malam, saudara ya. Dan saya harus pelayanan juga tanggal 15, nanti Tuhan. Kenapa saudara? Karena kaki saya sudah seperti es, saudara. Saya rasakan telapak kaki saya tuh dingin seperti es dan naik sampai ke lutut, saudara. Saya katakan ini apa maunya Tuhan. Tapi puji Tuhan, Tuhan tolong saya dan saya bisa sehat sampai saat ini. Haleluya, saudara ya. Itu kesaksian yang luar biasa yang saya secara pribadi alami dan saya katakan saya tidak boleh melupakan Tuhan. Karena Tuhan itu sumber pengharapan saya. Haleluya. Saudara, kita hidup saat ini kita harus penuh dengan pengharapan. Amin. Setuju saudara bahwa pengharapan itu harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dalam setiap kehidupan manusia. Kenapa? Kalau orang tidak memiliki pengharapan saudara, sudah selesai saudara. Ya, apalagi kalau kita sakit lalu dokter bilang sudah tidak ada harapan. Wah, rasanya sudah dunia ini hilang, saudara, ya kan? Kenapa? Karena tidak memiliki harapan. Orang itu akan stres, saudara. Kenapa? Karena orang tidak memiliki harapan. Orang akan menjadi habis stres, dia putus asa, ya kan? Habis putus asa dia bisa depresi, saudara. Kenapa? Karena tidak punya harapan. Setelah depresi apa, saudara? Ada dua kemungkinan. Dia bunuh diri atau dia sakit jiwa, iya kan? Ada dua kemungkinan. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki pengharapan. Tapi orang yang memiliki pengharapan, dia akan memiliki kehidupan yang lebih kuat. Amin. Dia akan kuat. Makanya pengharapan itu saya punya julukan untuk pengharapan itu P3K, saudara. Pertolongan pertama pada kesulitan. Itu adalah pengharapan. Ya, pengharapan itu muncul saudara ketika kita pasti sedang mengalami kesulitan. Kesulitan apapun, termasuk sakit penyakit saudara. Ya, ketika kita mengalami kesulitan saudara, lalu akan muncullah pengharapan demi pengharapan di dalam kehidupan kita. Dan pengharapan itu kata firman Tuhan itu sangat kuat. Ibrani pasal 6 ayat 19 kita buka saudara. Ya, Ibrani 6 ayat 19 maaf. Pasal 6 ayat 19. Ya, firman Tuhan katakan demikian. Yuk kita baca sama-sama. Setuju saudara ya? 1, 2, 3. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir dan seterusnya. Tapi saudara, pengharapan itu adalah apa? Sauh yang kuat. Saudara memiliki pengharapan, saudaraku, saudara memiliki kekuatan. Orang tidak memiliki pengharapan, dia tidak akan kuat menjalani kehidupan ini, saudara. Ya kan? Karena kehidupan itu bukan semakin baik, tapi semakin sulit.
perubahan-perubahan yang ada itu akan semakin sulit, saudara, bukan semakin baik. Ya, pengharapan itu seperti sauh yang kuat. Saudara tahu sauh itu apa? Jangkar, saudara. Ya, jangkar. Kalau orang yang biasa di kapal tahu ya, ada jangkar ya. Jangkar itu pasti besar sesuai dengan kapalnya, saudara. Jangkar itu tidak selalu dilepaskan. Ya, tetapi ketika kapal itu menghadapi satu gelombang atau satu keadaan darurat, salah satunya adalah jangkar itu akan dilepas, lalu dia akan masuk ke dalam laut dan sampai ke dasar laut dan sampai yang paling dalam karena kekuatan jangkar yang dilepas itu, saudara. Sehingga apa? Kapal itu bisa selamat, kapal itu bisa tertolong, saudara. Ya, kalau bicara kapal, ya saya banyak mengalami, saudaraku ya, dalam pelayanan ke daerah-daerah. Nah, saudara, pengharapan itu firman Tuhan katakan kuat dan aman bagi jiwa kita. Diibaratkan seperti jangkar yang dapat mengamankan, yang dapat apa saudara, memberikan kekuatan, keselamatan. Itulah pengharapan yang ada di dalam kehidupan kita. Nah saudara, pengharapan itu saudara sebenarnya apa sih? Pengharapan itu saudara, kalau saya boleh katakan pengharapan itu adalah jalan keluar. Ya kan? Saat kesulitan ada P3K. Pertolongan pertama, ya kan? Pada kesulitan apa? Kita cari jalan keluar. Betul kan saudara? Cari bagaimana ketika kita sulit, bagaimana jalan keluarnya. Ketika saya sakit saya juga berpikir bagaimana jalan keluarnya. Semua sudah saya coba. Sampai akhirnya Tuhan berikan hikmat kepada saya dan saya lakukan itu dan Tuhan tolong. Saya tetap sehat sampai detik ini. Ya saudara, jalan keluar. Ya, pengharapan itu salah satunya adalah pertolongan darurat. Betul kan saudara? Pertolongan darurat, kita perlu pertolongan darurat. Kalau kita punya kesulitan, kita perlu adanya pertolongan darurat dalam hidup kita, saudara. Ya, kemudian yang ketiga saudara saya katakan, pengharapan itu adalah tempat bergantung atau bersandar. Dan pengharapan itu ada di mana saudara? Pengharapan itu muncul ketika ada sesuatu yang memenuhi hati kita, memenuhi pikiran kita. Contohnya begini saudara. Ketika motor saudara mogok. Enggak usah motor lah. Saya pernah mengalami saudara. Ketika ajak tamu makan, ya kan, di warung. Saya salah parkir sedikit, itu padahal yang parkirkan tukang parkir. Tiba-tiba Satpol PP datang. Di bel-bel-bel saya lagi makan. Enggak dengar saudara panggilan itu. Ujung-ujungnya banyak apa? Kempesin saudaraku ya. Dikempesin. Waktu selesai makan saya keluar. Lah ban saya kok kempes. Lalu ada stiker parkir ditempel di depan kaca. Waduh, stiker gampang lah saudara. Tapi ban yang kempes itu harus bagaimana? Nah, ketika saya mengalami masalah, persoalan, kesulitan ban saya kempes saudaraku. Pengharapan itu muncul. Pengharapannya muncul di mana? Hati dan pikiran saya kemudian berkata, ada teman yang punya bengkel mobil. Iya kan? Satu RT dengan saya. Saya telepon. Bang, bisa enggak ini banku kempes? Dia bilang, oh ya bang, sebentar saya ke sana. Dia datang dan dia bawa pompa kecil untuk memompa ban saya. Saudara, ketika kesulitan datang, apa yang saudara pikirkan, yang memenuhi pikiran saudara dan hati saudara itu akan muncul. Itu otomatis saudara. Ketika saya lihat ban itu saya langsung otomatis, si ini. Ya kan? Si ini, saya harus telepon. Dan benar dia bisa menolong darurat saudara. Jalan keluar, ya kan? Tempat berharap. Saudara, itulah pengharapan saudaraku. Ya, jadi saudara, apa yang ada dalam hati dan pikiran kita itu akan muncul
Pertama kali ketika kita menghadapi kesulitan. Oleh sebab itu pengharapan itu P3K tadi saudara. Nah sekarang pertanyaannya saudara, apa yang ada dalam pikiran dan hati saudara? Sekarang contohnya saudara, kalau kesulitan ekonomi, keuangan, larinya kemana? Ayo saudaraku, larinya kemana? Tadi ada yang jawab pinjol saudaraku ya. Kenapa? Karena pikirannya ketika buka HP keluarlah, oh ini dia bunga rendah dan sebagainya, enggak perlu apa-apa cukup KTP, betul kan? Itu muncul dilihat terus, begitu kita mengalami kesulitan itu yang muncul. Ting. Nah itu saudaraku ya. Iya toh? Itu enggak bisa kita pungkiri. Itu satu kenyataan saudara. Apa yang dalam pikiran kita memenuhi pikiran kita, itu yang akan muncul ketika kita mengalami kesulitan saudara. Itulah pengharapan, itulah jalan keluar bagi kita, padahal bukan jalan keluar, jalan buntu itu saudara ya, jalan yang ruwet seperti labirin saudaraku ya, cari jalan keluarnya malah bingung nanti saudaraku ya. Kemudian apa? Pertolongan darurat kita ini. Saudara pernah, ini cerita keluarga saya saudaraku ya. Mama saya di Jogja. Satu saat saya pas datang itu ada satu tante yang saya kenal, teman baik mama saya. Tiba-tiba dia bilang, ini loh Cik. Dia serahkan gelangnya kalau enggak salah waktu itu. Lalu mama saya kasih uang ke dia. Lalu dia bilang sekian persen, kaget saya saudara. Lalu saya maaf kata bukan mau mencampur urusan orang tua saudara ya. Saya tanya, Mama kasih bunga? Iya. Lalu saya tanya sama tante itu, tante gadaikan ini ke mama itu perlunya apa? Kan kalau enggak kan enggak mungkin saudara. Ya kan? Kesulitan pertolongan pertama itu saudaraku, dia datang ke tempat mama, dia mau gadaikan gelangnya. Dia bilang, anakku sakit, aku mau ngobatin anakku bawa ke dokter. Saya langsung bilang, jangan sekali-kali minta bunga. Loh tapi nggak bisa. Dia pinjam uang bukan untuk foya-foya. Bukan untuk dia senang-senang atau liburan, enggak. Tapi dia pinjam uang karena anaknya sakit. Mama saya langsung kaget. Iya ya, iya. Jadi gimana? Ya sudah balikkan aja gelangnya saya bilang. Lah nanti kalau uangku enggak balik gimana? Ya sudah. Itu namanya mama memberkati dia. Dikembalikan saudara gelangnya. Ya kan? Lalu mama saya tanya, loh kenapa kok mereka datang ke saya? Karena mama lah yang ada dalam pikiran dia. Ketika aku kesulitan, aku perlu pertolongan pertama. Jalan keluar, tempat bersandar, lalu dia datanglah ke mama. Mama saya baru, oh gitu ya. Ya puji Tuhan loh saudara. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan mama saya. Ya saya tidak berbicara itu, tapi saudara sekali lagi apa yang ada dalam pikiran saudara. Ini saya ulang-ulang supaya saudara tahu ya. Apa yang ada dalam hati saudara itu akan muncul ketika kita mengalami kesulitan. Bilang sebelahnya, hati-hati dengan pikiranmu. Iya kan? Hati-hati saudara, bisa-bisa kita salah langkah kalau kita salah berharap saudara. Kepada siapa kita berharap? Nah saudara, saya saksi sedikit. Ada satu teman saya sangat-sangat salut dengan dia. Dia itu kalau pelayanan, namanya pelayanan saudara, biar hujan angin dia tetap jalan. Wah itu dahsyat saudara. Ada di cabang kiri. Ya saya pernah bawa ke tempat Pak Andi. Saudara, dia sudah tahu dia capek, dia lelah, ya kan? Tapi hari itu, malam itu ada ibadah. Dia pergi naik motor saudara. Sampai di Tanjung Hulu, dia rasakan sesuatu, nggak bisa ini badanku nggak bisa begini. Dia langsung sandarkan motornya, dia turun dari motor dan dia merangkak.
Tidak bisa lagi berdiri. Saudara. Dia tidak bisa lagi ngomong, tidak bisa lagi teriak. Dia cuma begini-begini. Tukang parkir tidak peduli sama dia. Padahal lihat. Puji Tuhan. Ada keluarganya pas lewat. Dia lambai. Dan keluarganya berhenti dan langsung. Dia sebenarnya bilang begini loh saudara. Suruh panggil saya. Tapi sama keluarganya dipanggilkan orang dari cabang kiri. Orang dari cabang kiri datang bawa pick up, mobil pick up saudara ya. Mobil pick up. Dia dinaikkan di mobil pick up. Besoknya baru pagi-pagi saya langsung datang dan saya langsung bawa dia ke rumah sakit. Karena dia kena stroke saudara, stroke ringan. Hamba Tuhan ini saudara. Ya, lalu ceritalah dia karena dia sudah bisa bicara, dia cerita. Sebenarnya waktu itu aku mau manggil sampean, mau manggil saya maksudnya suruh panggil saya. Kenapa? Karena dalam pikiran dia saya bisa tolong dia gitu loh saudara. Jadi apa yang ada dalam pikiran dia saya. Kalau ada apa-apa pasti saya. Karena itu yang ada dalam pikiran dia. Kami bersahabat sejak tahun 86 saudara. Ya. Dan saudara ternyata pickup yang dipakai untuk menjemput dia itu nggak ada lampunya, nggak ada remnya. Saya bilang gini, kalau dia tahu yang jemput dia tuh nggak ada remnya, nggak ada lampunya, saat itu juga dia udah lewat. Saudara, karena apa? Karena stres gitu kan. Wah, nggak ada lampu, nggak ada remnya. Jadi saudara, apa yang ada dalam pikiran dan hati kita itu hati-hati saudara. Itu akan muncul jadi pengharapan saudara ketika kita mengalami kesulitan. Makanya hidup kita harus penuh dengan pengharapan, tetapi pengharapan yang pasti, amin saudara. Pengharapan yang sudah benar-benar tidak bisa diragukan. Sumbernya adalah Tuhan Yesus. Haleluya. Roma 15 ayat 13. Ini juga tema Natal kami saudara di gereja tadi malam. Ya, Roma 15 ayat 13. Yuk kita baca sama-sama. Ya saudara, 1, 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, sumber pengharapan. Saudara harus penuhi pikiran saudara, hati saudara dengan sumber pengharapan itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Penuhi itu dalam pikiran saudara. Jadi ketika saudara mengalami satu kesulitan, masalah, yang muncul siapa? Tuhan Yesus. Ya kan? Dia sumbernya dan dia satu-satunya yang memastikan kehidupan kita. Hal lain boleh tetapi belum tentu memberikan kepastian. Saudara berpengharapan kepada orang lain silakan, tetapi biasanya pengharapan kita akan mengecewakan. Kalau kita berpengharapan kepada manusia. Pada siapa? Finansial. Wah, luar biasa. Tetapi saudara, finansial itu ada batasnya. Tidak akan selalu ada. Ya. Tetapi kalau kita berpengharapan kepada Tuhan Yesus, saudaraku, maka kita akan mendapatkan pertolongan yang pasti. Kita akan diberikan jalan keluar yang pasti. Amin saudara. Kita akan ada bersama dengan Tuhan. Sehingga kita dipenuhi apa saudara dengan sukacita dan damai sejahtera. Hidup kita ada sukacita, hidup kita ada damai sejahtera. Walaupun kita mengalami kesulitan. Haleluya saudara. Ya, haleluya. Saudara, Natal, ya hari Natal yang kita rayakan saudaraku. Itu merupakan satu kepastian dari Tuhan Yesus. Kepastian apa? Pengharapan akan keselamatan. Ya kan? Manusia itu mencari keselamatan kemana-mana saudara. Saya waktu masih muda dulu saudaraku masih kuliah. Cari keselamatan juga kemana-mana saudara. Cari kemana-mana. Ya, akhirnya saya baru sadar
Hanya Yesuslah yang memberikan kepastian keselamatan. Kelahiran Yesus kita rayakan. Kenapa? Itu bukti awal di mana Tuhan akan memberikan kepastian keselamatan. Kemudian dalam perjalanannya waktu, saudara, terjadilah penangkapan Yesus. Yesus disesah. Bilur-bilur Yesus begitu memenuhi tubuhnya. Kenapa bilur Yesus ada? Supaya kita disembuhkan. Haleluya, saudara. Supaya kita disembuhkan. Ya, oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Kuasa Tuhan dinyatakan, dan itulah saudara pengharapan yang pasti. Sumber dari segala pengharapan kita adalah Tuhan Yesus. Lalu bagaimana caranya kita bisa berharap kepada Tuhan Yesus? Saya tidak perpanjang saudara, saya tidak lama-lama. Yang pertama saudara, kita harus melekat kepada Yesus. Seperti carang nempel kepada pohonnya, saudara. Ya kan? Kalau kita nempel terus, saudara, ya kan? Maka kita tidak akan bisa lepas daripada Yesus. Yang kedua saudara, penuhi hati dan pikiran kita akan Yesus. Ada satu lagu yang saya juga tidak ngerti liriknya, tapi saya tahu maksudnya nadanya, tapi liriknya saya masih ingat. Mau makan ingat, ya kan? Ingat kamu, mau tidur ingat kamu, bangun tidur ingat. Nah kita ganti, mau makan ingat Yesus, Tuhan Yesus, ya kan? Kita mau tidur ingat Tuhan Yesus, bangun tidur ingat Tuhan Yesus. Maka segala langkah kita, kehidupan kita dari ke hari, selalu ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin. Penuhi itu semua dalam hidup kita. Terus dan terus, saudaraku. Ya, kalau kita lakukan itu, saya percaya saudara alami kesulitan, hanya teriak kepada Tuhan Yesus. Saudara, oma opa zaman dulu, saudaraku, saya masih ingat. Tersandung aja, kesandung batu aja. Apa yang dia teriakkan? Darah Yesus. Wah, saudara, ya kan? Bayangan saudara, kesandung batu aja, darah Yesus. Kenapa? Karena dalam pikiran dan hatinya dipenuhi dengan Tuhan Yesus. Ya kan? Kalau sekarang kesandung batu, batu nih. Mulai mulut kita ngomongnya yang enggak, saudaraku. Bukan menyebut Yesus, ya kan? Kalau dulu saya masih ingat. Bahkan paman saya, saudara, ketika bersin hajing gitu, saudaraku, dia bilang haleluya. Waktu bersin aja masih ingat Yesus, saudaraku, ya kan? Bersin aja masih bilang haleluya. Wah, itu luar biasa. Ya saudara. Sekarang ini kita harus memenuhi hidup kita dengan Tuhan Yesus. Dia adalah sumber pengharapan. Penuhi hidup kita terus berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Amin, saudara. Ada jaminan dari Tuhan, saudara. Jaminannya apa, saudara? Kita akan memiliki masa depan kalau kita hidup penuh pengharapan kepada Yesus. Kita diberikan jaminan masa depan. Saudara, jaminan masa depan. Yeremia 29 ayat 11. Ya saudara. Demikian firman Tuhan. Sebab, saya bacakan saja sementara menunggu ya. Sebab aku ini mengetahui, 29 ayat 11. Ya. Sebab aku ini mengetahui apa? Rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan apa, saudara? Damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh pengharapan. Artinya apa? Pengharapan yang pasti hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Penuhi hidupmu dengan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Itu pesan Tuhan. Masa depanmu luar biasa, saudara. Ya. Saya jadi hamba Tuhan, saudaraku, di pedesaan. Saudara, papa mama saya bilang, mau makan apa kamu?
Gitu. Anak-anakmu nanti sekolah bagaimana? Bagaimana kamu membiayai anak-anakmu sekolah? Saya hanya diam, tapi kami hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan kuasa-Mu. Puji Tuhan, anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami, semua sudah selesai perguruan tinggi. Dari mana? Gitu kan saudara. Kok bisa? Ya bisa. Kenapa? Karena pengharapan kami hanya kepada Tuhan Yesus. Dia memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Rancangan-rancangannya adalah indah bagi kita anak-anak Tuhan. Ya. Yang kedua saudara, kalau hidup kita penuh dengan pengharapan kepada Yesus, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Kenapa? Karena seperti carang nempel kepada pohon. Kita melekat kepada Yesus saudaraku, Mazmur 62. Ayat berapa itu? 5 dan 6 kalau enggak salah. Mazmur 62. Ya, ini dia. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku, berharap kepada Allah. Terusnya. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Tidak akan goyah saudaraku. Kalau kita dekat kepada Tuhan. Masalah yang ada dalam kehidupan kita tidak bisa membuat kita goyah dalam hidup ini. Iman kita akan tetap kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita dekat kepada Tuhan. Kita melekat kepada Tuhan Yesus saudaraku. Ada ketenangan, ada satu harapan yang pasti saudara. Jadi penuhi hati dan pikiran kita. Hidup kita dengan pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Ya. Yang ketiga, yang terakhir saudaraku. Yang terakhir saudara. Ketika kita berharap, hidup kita penuh pengharapan kepada Yesus. Yang ketiga adalah kita mendapatkan jawaban yang pasti. Amin. Mau jawaban yang pasti? Penuhi hidup kita terus berpengharapan kepada Yesus. Banyak saudara. Ya, dalam Matius pasal 20 ayat 30 dan sampai 34 ada dua orang buta. Ketika mereka dengar bukan mereka lihat saudara, karena dia buta saudara ya, dua ini buta. Mereka dengar Yesus lewat. Apa yang terjadi? Mereka berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Wah saudaraku, mungkin dengan angkat tangan, mungkin dengan segala macam ekspresinya saudara. Dia berteriak kepada Yesus. Orang banyak menyuruh mereka diam. Tapi apa yang mereka lakukan berdua ini? Bukan diam, tapi firman Tuhan katakan apa? Mereka berseru semakin nyaring. Sampai akhirnya Tuhan tolong dia. Mungkin saat-saat kita mengalami kesulitan. Kita berharap kepada Tuhan Yesus. Ya, orang lain bilang, enggak ada jawaban. Enggak ada pertolongan, sudahlah. Ya kan? Tapi jangan berhenti. Sepertilah kedua orang buta ini. Apa saudara? Semakin nyaring mereka berseru kepada Yesus. Dan akhirnya pertolongan terjadi. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Sekali lagi, penuhi hidupmu dengan berpengharapan kepada Yesus. Melekat kepada Tuhan. Ya kan? Ingat terus akan nama Tuhan. Akan kuasa Tuhan. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan, kesulitan dalam hidup saudara. Tapi ingat, cari pengharapan yang pasti. Sumber dari segala pengharapan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia sanggup menolong saudara. Kalau dia sudah sanggup menolong saya, dia juga sanggup menolong saudara dan saya. Percaya, kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Jangan pernah lelah untuk ikut kepada Tuhan Yesus. Mari kita tunduk kepala saudara. Pemain musik silahkan maju ke depan. Haleluya. Nyanyikan pujian tadi. Kupandang wajahmu, kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, saudara punya kesulitan saat ini. Datang kepada Tuhan. Amin saudara.
Datang kepada Tuhan. Pegang tangan Tuhan kuat-kuat, saudara. Sebut nama Yesus keras-keras. Sebut nama Yesus sampai kita berkata, tidak ada satupun yang dapat memisahkan aku daripada Yesus. Karena hidup saudara penuh berpengharapan kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Tidak akan ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus. Kalau hidup kita dipenuhi dengan pengharapan kepada Yesus. Kesulitanmu Tuhan akan buka jalan. Sakitmu Tuhan akan sembuhkan. Kau akan rasakan penyertaan Tuhan. Kau akan rasakan tangan Tuhan memegang saudara. Terjadilah pengharapan yang benar di dalam Tuhan.